Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di praktikum pemrograman aplikasi web bab 12. Gimana keadaan teman-teman semua? Semoga baik, dalam keadaan sehat. Pada modul kali ini kita akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek dan model view controller. Nah, aku belum tahu nih kalian di kelas udah sampai mana bahasannya. Jadi bakal aku jelasin dulu mungkin apa itu pemrograman berorientasi objek sama apa itu model view controller. Jadi seperti yang dulu pernah kalian pelajari di pemrograman lanjut, Object Oriented Programming adalah pemrograman yang berbasiskan objek. Jadi dalam modding itu kalian memfokuskan pada objeknya, apa-apa aja properti yang dia miliki, terus dia bisa ngapain aja, dan apa-apa aja yang memulai hal-hal yang dia bisa lakukan itu. Nah, kalau properti itu seperti ciri-ciri dari objek yang ingin kalian buat. Seperti kalau misalkan contohnya mobil, itu ada pembuatnya siapa, seperti Toyota, Mitsubishi, Honda, dan lain-lain. Terus ada modelnya, misalkan modelnya itu Xenia, Innova, Pajero, dan lain-lain. Colornya, warnanya warna hitam, mungkin putih, biru, tahun pembuatannya, terus harganya juga. Terus metodenya, metode tuh artinya si objek ini bisa melakukan hal apa aja. Nah, kalau contohnya lagi mobil, itu dia bisa start, nyalain mesin, terus bisa jalan, terus bisa parkir. Terus yang terakhir itu ada events. Events ini mungkin kayak kondisi yang akan berjalan kalau misalkan metodenya itu dijalankan. Jadi kalau misalkan on start, apa yang akan terjadi, on park apa yang akan terjadi, dan on break apa yang akan terjadi. Nah, selanjutnya itu ada model view controller. Apa itu model, apa itu view, apa itu controller? View itu adalah bagian di dalam aplikasi web yang berfungsi untuk menampilkan data ke si pengguna. Terus kalau controller, dia adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur arus dari data, entah itu dari pengguna ke server ataupun dari server ke pengguna. Nah, sedangkan model itu adalah bagian yang berfungsi untuk berhubungan dengan server dan database. Nah, contohnya nih, si pengguna ingin menampilkan suatu data, misalkan data KHS-nya. Maka si pengguna akan melakukan request ke controller dengan misalkan menekan tombol. Nah, controller akan mengarahkan inputan tersebut ke model, di mana model akan menangkap inputan tersebut dan menentukan apa aksi yang akan diambil ke database. Berarti kalau misalkan ingin menampilkan KHS, dia akan mengambil KHS yang berhubungan dengan pengguna tersebut sesuai dengan login information-nya. Informasi tersebut akan dikembalikan lagi ke controller. Lalu dari controller akan ditampilkan ke view, dan pengguna dapat melihat KHS-nya pada bagian view tersebut. Baik, kita lanjut ke praktikumnya. Di sini prosedur praktikumnya ada studi kasus. Kita bacain dulu ya studi kasusnya.
Jadi Talita dan Amelia merupakan mahasiswa Filkom yang berkuliah untuk membentuk perusahaan startup di bidang pengembangan aplikasi web. Saat ini mereka sedang bekerjasama dengan BEM Filkom untuk mengembangkan sebuah website yang nantinya dapat digunakan untuk membantu proses pembuatan dan evaluasi program kerja pada salah satu kementerian BEM Filkom. Dari proses observasi dan analisis kebutuhan yang mereka lakukan, mereka mendapatkan spesifikasi kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada dua tipe pengguna yang dapat menggunakan sistem. Pertama itu menteri yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring program kerja. Terus yang kedua ada kepala departemen yang bertanggung jawab untuk membentuk tim dan mengeksekusi program kerja yang dilakukan. Terus kebutuhan yang kedua, semua pengguna itu masuk ke dalam pengurus BEM yang memiliki data sebagai berikut: nama, NIM, angkatan, jabatan, dan foto. Lalu kebutuhan ketiga itu ada data program kerja yang harus disimpan dalam database dengan struktur data, nomor, nama program, dan surat keterangan. Proses pengembangan aplikasi web ini dilakukan dengan bahasa PHP. Sistem ini dikembangkan dengan dibagi melalui dua tahap. Yang pertama tahap pengembangan arsitektur sistem, dan yang kedua adalah tahap pengembangan fungsionalitas sistem. Oke, kita lanjut ke latihan 1. Buatlah permodelan kelas diagram dan entity relationship diagram sesuai dengan analisis dan perancangan sistem yang sudah dibuat. Jadi di sini kita diminta untuk membuat kelas diagram sama entity relationship diagramnya. Nah, kalian mungkin udah lumayan tahu apa itu kelas diagram, apa itu entity relationship diagram pada pelajaran dasar basis data ya. Jadi pada dasarnya di diagram ini, di kelas diagram itu ada apa-apa saja dari kelas tersebut yang diidentifikasikan sebagai ciri-cirinya dan perlakuannya. Jadi seperti yang kita bahas pada OOP tadi, suatu objek itu punya properti dan methods pada utamanya ya. Nah, jadi pada suatu kelas itu juga akan memiliki properti dan method. Nah, bisa dilihat di sini contoh entity relationship diagramnya, di mana ada 4 kelas. Yang pertama itu ada kelas pengurus BEM, propertinya itu ada nama, yang tipe datanya string, NIM, varchar, panjangnya 15, karakter, terus angkatan. Nah, terus ada jabatan dan ada foto. Terus untuk metode ya, dia bisa ngapain aja. Dia bisa ngeset seluruh propertinya tentunya. Terus dia bisa mendapatkan nilai dari properti tersebut juga. Selanjutnya itu ada kelas menteri. Kelas menteri ini turunan dari kelas pengurus BEM. Jadi atribut sama propertinya sama. Atribut sama metode sama. Tapi dia punya tambahan properti yaitu nama kementerian dan tambahan metode monitor, set nama, dan get nama departemen. Terus ada kepala departemen yang merupakan turunan dari pengurus BEM juga, memiliki atribut tambahan nama departemen dan metode tambahan execute, set nama, dan get nama. Oh ya, tadi di awal aku bilang yang pengurus BEM itu properti, terus yang menteri sama kepala departemen atribut. Nah, properti sama atribut itu sama. Jadi itu tuh kayak ciri-ciri dari suatu kelas yang mana nanti si objeknya itu juga punya gitu. Karena seperti yang kita tahu, objek itu adalah suatu instan yang unik dari sebuah kelas kan. Jadi misalkan pengurus BEM nih,
pengurus BEM itu kan masih general. Nah, objeknya itu, ya orangnya itu. Misalkan aku pengurus BEM, ada namanya Rafif, ada NIM-nya, ada angkatannya. Tuh, jadi kelas itu masih bentuk objek yang abstrak. Nah, lanjut. Terus, si menteri sama kepala departemen ini punya wewenang terhadap proker, di mana menteri itu dia memonitor dan kepala departemen itu mengeksekusi. Nah, proker sendiri dia punya atribut nomor program, nama program, surat keterangan, dan hasil. Dan metodenya itu set nomor program, get nomor program, set nama program, get nama program, set surat keterangan, get surat keterangan, set proker, dan get semua proker. Nah, proker di sini dia nggak turunan, bukan turunan dari pengurus BEM ataupun menteri dan kepala departemen, tapi suatu kelas tersendiri yang hubungannya itu secara perlakuan dari menteri dan kepala departemen, seperti itu. Lanjut ke latihan 2. Di sini kita disuruh membuat folder baru dalam folder htdocs, terus kasih nama OOP. Nah, seluruh kode latihan 2 ini disimpan dalam folder OOP tersebut. Terus, kita akan membuat permodelan struktur pengguna sistem dengan menuliskan kode di bawah ini dan simpan dalam file pengurus bem.php. Oke, jadi kalian bisa nyalain XAMPP-nya, nyalain kode editornya. Terus, sesuai dengan instruksi tadi di htdocs, buat folder namanya OOP. Terus, file juga dibuat pengurus bem.php. Nah, terus kode yang di bawah ini kalian copy. Yang ini nih, di copy sampai sini. Terus masukin ke file pengurus bem.php. Sama juga file menteri yang di bawah ini kalian copy, terus masukin ke file menteri.php. Nah, kalau udah, lanjut ke pertanyaan pertama. Apa maksud dari penulisan publik dan private pada kelas pengurus BEM? Nah, bisa juga kalian jawab sendiri lah ya. Dari pemrograman dasar kan juga tahu apa itu access modifier, public dan private. Jadi silakan dijawab sendiri yang pertanyaan A. Terus yang B, modifikasilah kode di atas sehingga kita dapat melakukan manipulasi atribut dari pengurus BEM dengan lengkap. Berarti kalau memanipulasi atribut itu kita dapat ngeset apa-apa aja atributnya dan dapat ngeget juga kan. Ya, tapi lebih utama ngeset sih karena memanipulasi kan. Berarti mengubah atributnya tersebut. Nah, jadi untuk kodenya yang sudah dimodifikasi adalah seperti ini. Jadi kelas pengurus BEM itu memiliki atribut nama, NIM, angkatan, jabatan, dan foto. Terus kita bikin metodenya, metode set, metode get, buat masing-masing atributnya ini. Maka nanti kita dapat memanipulasi masing-masing atributnya ini, kayak gitu. Terus lanjut ke soal yang C. Apa hubungan antara metode set jabatan pada kelas pengurus BEM dan kelas menteri? Apakah metode yang sama karena konsep turunan? Nah, itu bisa kalian lihat lagi di entity relationship diagram kalian. Apakah pengurus BEM itu turunan, sama menteri juga turunan. Jadi metode sama gitu. Nah, coba kalian jawab sendiri ya, berdasarkan entity relationship diagram yang kalian buat. Terus pertanyaan yang D, apa yang terjadi saat dalam pembuatan kelas kita tidak menuliskan tingkat visibility? Apakah metode atau atribut dengan semua tingkat visibility itu diturunkan? Nah, jadi dalam pembuatan kelas tentu kita butuh menuliskan tingkat visibility karena nggak semua kelas lain dapat mengakses metode atau atribut yang ada di kelas lainnya. Jadi kita harus tentukan nih mana-mana aja yang dapat diakses oleh kelas tertentu.
Nah, apakah metode atau atribut dengan semua tingkat visibility itu diturunkan? Ya, kalau misalkan kelasnya itu kelas turunan. Kembali lagi ke entity relationship diagramnya. Apakah kelas pengurus BEM tadi sama kelas menteri itu turunan dari kelas maksud aku kelas menteri sama kelas kepala departemen itu turunan dari pengurus BEM. Kalau misalkan iya, berarti tingkat visibility itu diturunkan. Oke, lanjut ke latihan 3. Dari latihan 3 ini kita akan membuat tabel broker dalam database untuk menyimpan data program kerja dengan struktur sebagai berikut. Nah, berarti di sini kita bakal ngebuka PHP MyAdmin ya. Terus kita bakal ngebuat new di sini ya. Nama database-nya Praktikum Web. Terus kalian create nanti kalau udah jadi kayak gini, terus kalian buat table baru di sini. Nah, tadi ada nama broker, nomor program, terus nama program sama surat keterangannya. Nah, kayak gini. Terus kalian sesuaiin lagi tipe datanya. Nomor program integer, nama program varchar, surat keterangan varchar. Integer, varchar. Yang nomor program tadi lengthnya default. Nama program 255, surat keterangan 100. 255, keterangannya 100. Terus nomor program jadiin primary key. Di sini index primary. Dan nanti kalian save. Kalau udah jadi kayak begini. Ini karena aku udah buat, jadi nggak aku buat lagi ya. Cuma nyontohin aja gimana cara buatnya. Nah, kalau udah jadi strukturnya kayak gini. Nomor program integer, dia jadi primary key. Nama program varchar 255, keterangan varchar 100. Terus kita buat folder baru dalam folder htdocs tadi, kasih nama MVC. Nah, seluruh kode latihan 3 ini disimpan dalam folder MVC tersebut. Pertama, kita tulis kode di bawah ini, terus simpan pada file koneksi mvc.php. Jadi buat dulu file koneksi mvc.php, terus tinggal di copy aja kode yang ini. Ini fungsi kodenya untuk mengkoneksikan aplikasi kita dengan database MySQL yang di PHP MyAdmin tadi. Di sini bisa terlihat ada kode MySQLi buat koneksi MySQLi baru dengan koneksi localhost. Terus username dan password PHP MyAdmin ya menyesuaikan dengan yang kalian buat di awal. Terus nama dari database ya. Ini nama database ya Praktikum Web. Kalau kalian mau lihat file yang udah jadinya tuh kayak begini. Jadi di sini aku ngeganti username sama passwordnya, username Kurut, passwordnya Rumble249, database Praktikum Web. Gitu. Lanjut, kita copy lagi kode di bawah, terus simpan dalam file m_programkerja.php. Ini semua kodenya di copy sampai sini. Nanti hasilnya kayak begini. Lanjut lagi,
copy lagi, terus simpan di file baru namanya c_programkerja.php. Copy lagi, terus simpan di dalam file namanya v_programkerja.php. Terakhir kita tulis kode di bawah, terus simpan di copy ke dalam file baru namanya index.php. Kalau kalian mau lihat gimana pas udah di copy, ini yang C, ini yang V, dan ini indeksnya. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Jalankan file index.php dan amati yang terjadi. Apa hubungannya dengan sequence diagram di bawah ini? Oke, kita jalanin file ke host. Nah, di sini aku udah nulis satu proker di database ya. Dan di sini dengan kita jalanin index.php bakal kelihatan daftar proker yang tadi udah kita buat di database ya. Nomor 1, nama program kerja Rafif, 123. Kita lihat di ppmadmin. Kita browse dan ini dia datanya. Nomor program 1, nama program Rafif, 123. Jadi ditampilkan dan membuka indeks bakal ditampilkan seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, ini kalian jelasin juga ya apa hubungannya dengan sequence diagramnya. Nah, itu tuh berhubungan sama konsep MVC yang tadi aku jelasin di awal. Jadi ada klien, si pengguna, terus controller, model, dan view-nya. Itu kalian jelasin alurnya gimana. Terus yang B, apa maksud dari pembuatan kode m_programkerja.php? Nah, bisa kalian lihat di m_programkerja.php tuh isinya apa tadi. Nah, di sini dia ada fungsi buat ngeset program kerja ke database dan fungsi untuk ngeget program kerja dari database. Berarti kalau ngeset dan ngeget ke dan dari database itu apa tadi yang aku jelasin di awal? Fungsi dari apa? Dari view, dari controller, atau dari model? Ya, kelihatan lah dari nama file kan. Terus apa maksud dari pembuatan kode c_program kerja? Nah, itu berhubungan juga sama konsep MVC tadi. Sama dengan yang D juga berhubungan sama konsep MVC. Nah, yang terakhir beda nih, apa maksud dari pembuatan kode index.php? Kita lihat apa sih isi index.php. Nah, index.php ini dia nge-include file C program kerja, terus dia inisialisasi, terus ngejalanin fungsi invoke dari file program kerjanya ini, C program kerja. Nah, fungsi invoke ngapain? Bisa kalian lihat alurnya di sini. Dia nge-input lagi m program kerja, terus panggil metode dari m program kerja tersebut, terus menginclude v-nya. Nah, itu bisa dihubungin lagi sama konsep MVC tadi. Di sequence diagram ini juga berhubungan kok. Dari mana ke mana, terus nanti ditampilkan di mana. Seperti itu. Lanjut untuk latihan 4 dan latihan 5. Untuk latihan 4, kita disuruh untuk memodifikasi latihan 3 sehingga dapat dibuat program dengan kemampuan CRUD yang lengkap. Nah, apa itu CRUD? CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Jadi nanti proker itu bisa kalian buat, terus bisa kalian tampilkan, bisa kalian update atau edit, dan bisa di delete.
Terus untuk latihan 5 itu setelah kalian modifikasi pada latihan 4 itu dilengkapi dengan halaman login sama halaman administrasinya. Digabung latihan 2 dan latihan 3 sehingga didapat skenario menteri hanya dapat melihat daftar program kerja saja. Sedangkan kepala departemen dapat melakukan proses manajemen program kerja atau CROD tadi. Jadi si menteri itu cuma dapat nge-read doang, tapi si kepala departemen dia bisa nge-create, nge-read, nge-update, dan nge-delete. Terus kita lakukan modifikasi pada database sama struktur kelas model, controller, dan view kalau misalkan diperlukan untuk mengakomodasi skenario tersebut. Nah, ini sebenarnya kalian buat sendiri, tapi aku iseng-iseng udah buat juga. Nggak iseng-iseng sih, ya pas semester 4, semester 5, semester 4 ya. Ya, semester 4 juga aku kan praktikum juga, jadi udah buat juga kayak gimana yang latihan 4 sama latihan 5 ini. Nah, aku kasih lihat programnya dulu ya, kayak gimana maksudnya. Kita ke localhost. Nah, jadi kayak gini. Ada halaman loginnya. Terus ada dua akses tadi kan. Yang pertama menteri. Kalau dia login, dia dapat melihat program kerja apa aja yang ada. Udah gitu doang menteri. Sedangkan kalau kepala departemen tuh dia bisa nge-create program kerja, terus ya salah ya, submit, data telah dimasukkan, balik ke halaman admin. Terus dia bisa nge-read apa aja program kerjanya, bisa nge-update, submit, data telah dirubah, delete lagi, tuh udah berubah ya. Terus dan bisa dia nge-delete, nomor mau dihapus 2, submit, udah kehapus dia. Seperti itu. Untuk kodenya itu udah aku modifikasi. Jadi di sini udah aku kelompokin di dalam folder mana-mana aja yang file controller, mana yang file model sama yang file view. Terus ada untuk halaman adminnya sama halaman loginnya di indeks ini. Nah, kalau kita lihat masing-masing file ini, kita mulai dari indeks dulu ya, karena dimulai login tadi kan. Di sini indeks. Nah, begini. Jadi di awal kita nyalain sessionnya dulu. Tetapi dengan kondisi kalau misalkan emang sessionnya itu belum keset. Jadi kalau misalkan session admin udah keset, maka dia akan nge-unset. Jadi mulai session baru gitu ya. Kalau belum, berarti kan dia belum sama sekali. Berarti dia baru mulai sessionnya pertama kali, session start. Lanjut, deklarasi kode HTML, headnya, judulnya login. Terus di sini untuk input dari user pakai form ya, metode post, di sini. Terus apa aja yang mau diinputin dari halaman login, nama sama password kan. Berarti di sini ada input teks nama sama input password. Tombol submit. Nah, selesai itu untuk interface loginnya. Nah, untuk logikanya itu ditulis dalam kode PHP di bawah. Pertama kita lihat dulu apakah si tombol submit tadi udah ditekan dan format tadi udah ke input gitu ya. Kalau udah, berarti dia akan masuk kondisinya, terus akan diuji lagi. Kalau misalkan tadi input name-nya itu isinya kepala departemen,
sama passwordnya itu admin, maka dia akan memulai session admin dengan nama kepala departemen. Terus dia akan mengubah halaman, mengubah file menjadi ke admin.php. Sedangkan kalau misalkan pas tadi di input itu namanya menteri, terus passwordnya juga admin, maka session adminnya adalah menteri. Terus pindah juga ke halaman admin. Oke, lanjut ke halaman admin. Nah, di sini sessionnya di start dulu lagi. Terus untuk bodinya kita akan menguji apakah si session admin itu kepala departemen atau menteri. Kalau misalkan kepala departemen, maka kita akan menginclude model dari kepala departemen. Terus kita akan membuat instance baru dari si kepala departemen ini, namanya Rafif. Set jabatannya kepala departemen. Terus untuk nama sama jabatan akan ditampilkan dengan memanggil metode get nama sama get jabatan yang udah dibuat di model tadi. Model kepala departemen yang udah kita include di sini. Terus kita seleksi kondisi apakah aksinya itu adalah create, read, update atau delete. Nah, aksinya ini didapat dari metode get yang metode get ini disubmit pada view dari halaman admin. Nah, view-nya itu setelah switch case ini. Di sini ada unordered list, terus ada listnya. Ada create, read, update, delete. Masing-masing itu merupakan link yang reference ke halaman ini sendiri dengan men-set variabel aksi tadi, sehingga tadi yang aksi di sini didapatkan apa yang dipilih, apakah create, read, update atau delete, sehingga di switch-nya bisa dijalankan, bisa ditentukan metode apa yang akan dijalankan, apakah create, daftar, update atau delete. Daftar ini untuk ngelihat daftar ya, nge-read. Terus kalau misalkan sessionnya admin, kalau misalkan session adminnya itu menteri, berarti dia cuma bisa nge-read, cuma bisa ngelihat prokernya doang kan. Nah, berarti kita di sini ngeinstansiasi menterinya dulu, namanya Rafif, jabatannya menteri, terus ditampilin get nama sama get jabatan dari metode yang udah kita include dari file model menteri.php. Terus tinggal kita panggil aja metode get daftar dari model tersebut. Nah, sekarang kita lihat nih modelnya kayak gimana sih untuk kepala departemen sama menteri. Nah, untuk kepala departemen itu isinya ada yang tadi metode setter sama getter. Nah, kalau nge-get dia bakal nge-include file controller dari create, index, update dan delete. Nah, ada apa di situ? Kita lihat create, delete, index dan update. Lihat dari create dulu. Create di sini akan menginclude lagi file controller global yang namanya controller program kerja. Nah, di sini kelihatanlah model-model kelihatan metode-metode yang digunakan untuk memanggil, mengupdate, mengcreate dan lain-lain. Terus kalau yang
tadi sebentar, yang create ini berarti get create. Nah, dia akan memanggil view create ya. View create. Di sini akan menampilkan inputan dari user, di mana si user akan menginputkan nomor program, nama program, dan surat keterangan yang ingin di-create. Nah, setelah disubmit, dia akan memanggil controllernya, dan si controller itu akan memanggil metode postCreate yang mana akan memasukkan si data-data inputan tersebut ke dalam database. Ya, jadi ini hubungannya ke controller hubungan lagi sama model. Jadi karena udah di-include tadi, tinggal dipanggil aja di sini. Kayak begitu. Jadi overall di sini ada halaman index sama admin yang halaman utamanya, terus halaman view untuk tampilan CRUD-nya, terus model untuk hubungin ke database-nya, sama untuk nentuin kelasnya apa aja, sama metode-metode apa aja, atributnya juga apa aja, yang kepala departemen sama menteri ini, terus ada pengurus BEM juga, dan controller yang buat menghubungin antara view dan model. Dan si controller ini dia yang bertanggung jawab atas arus datanya, seperti itu. Mungkin kalian bisa ngotak-ngatik kodenya ini, nanti aku upload ke Drive, jadi kalian bisa mencoba sendiri gimana hubungan antara model, view, dan controllernya ini yang aku buat, dan kalian sesuaikan sama yang pengen kalian buat nanti, kayak gitu. Dan kalau bisa nanti kalian buatnya tampilannya jangan kosong begini, mungkin kalian tambahin CSS ya biar tampilan agak menarik gitu. Ya sebenarnya kalau kayak gini juga nggak apa-apa sih, cuma yang tampilan menarik nanti aku kasih nilai tambah di laporannya, kayak gitu. Oke, mungkin untuk praktikum bab 12 sampai di sini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke comment section di bawah, atau tanya langsung sama aku atau Tito. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.